Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini, ibadah Minggu tanggal 4 Juli 2021 akan dilayani oleh Bapak Penatua Dandung. Mari Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari NKB nomor 7, ayat yang pertama dan ketiga. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Hai air di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Juga Nats pembimbing pada Minggu 4 Juli 2021, saya ambilkan dari Kejadian 24 ayat 7b, yang demikian bunyinya. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Segala puji syukur kami aturkan kepada Engkau. Terima kasih Bapak atas segala penyertaan Tuhan dari malam, pagi, hari ini. Tuhan sertai berkati. Engkau perkenankan kami untuk bisa melihat hari indah pemberian Tuhan. Itu bukan kekuatan kami, itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih atas segala penyertaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami Bapa, saat kami menikmati hari pemberian Tuhan. Kami menikmatinya, tapi kami tidak ada ucapan syukur atas itu. Ampuni kami segala dosa kami, ampuni kami atas kesalahan kami, atas kurang mengasihi, baik itu pasangan kami, baik itu anak-anak kami, baik itu tetangga kami, baik itu siapapun yang kami temui Bapak. Kadang-kadang kami menghakimi mereka, kami menuntut mereka supaya seperti kami, padahal mereka pun juga punya rasa yang sendiri. Ampuni kami Bapak, biarlah saat ini kami juga siap untuk mengadakan ibadah. Kami memuji memuliakan nama Engkau. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih atas segala penyertaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita dengarkan berita anugerah yang demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Dipersilakan duduk kembali. Mari jemaat kita pujikan dari NKB 10 ayat yang kedua dan ketiga dari Kungkungan Malam Gelap. Dari hidupku yang bercela, Yesus
Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang mulia. Yesus, ku datanglah, dari gelombang bah menderu, masuk ke dalam kasih teduh, dan ku tinggalkan susah keluh. Yesus, ku datanglah, dari gelisah aku sesat. Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam naungan berkat. Yesus, ku datanglah, dari kecewa hati sendu, masuk ke dalam terang kasih-Mu, dan sukacita pun milikku. Yesus, ku datanglah. Terima kasih jemaat yang terkasih, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dari Kejadian 24 ayat 34 sampai dengan 38, kita bersama-sama berdoa. Kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menghantarkan kami dalam keadaan sehat pada hari ini 4 Juli 2021. Kiranya kasih-Mu tetap menyertai kami, dan kami percaya dalam pembacaan firman dari Kejadian 24 ayat 34 sampai dengan 38, Engkau membuka hati iman pikiran kami, juga bagi yang terkasih Penatua Bapak Dandung yang akan memberikan renungan firman, kiranya Engkau curahkan Roh Kudus sehingga apa yang disampaikan hanya seturut kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang terkasih, kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Kejadian 24 ayat 34 sampai dengan 38. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah ia, aku ini hamba Abraham, Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah, istri tuanku itu, sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Demikian firman Tuhan. Kita bersama-sama menyanyikan dari NKB 217 ayat 1 dan 2, semua yang tercipta. Bapak Ibu, dan kami ucapkan terima kasih atas Pak Denny yang sudah membacakan di Kejadian 24 ayat 34 sampai dengan 38.
Bapak Ibu, cerita ini adalah cerita kisah tentang bujang Abraham yang disuruh untuk mencari istri bagi Ishak. Kita tahu bujangnya bernama Eliezer, itu bukan orang dari Mesopotamia, tapi berasal dari Damsyik. Nah, Abraham menyuruh kepada bujangnya untuk mencarikan istri bagi Ishak. Perintahnya jelas. Kalau Bapak Ibu melihat dari Kejadian 24 ayat pertama sampai dengan habis, dalam bab itu dikatakan khususnya di ayat 4, perintah Abraham kepada bujangnya jelas. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Perintahnya jelas di situ. Pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. Artinya Eliezer sudah diperintahkan oleh Abraham untuk ke Mesopotamia, yaitu daerah asalnya Abraham. Kita tahu zaman saat itu belum ada Google Maps ya. Kita tidak tahu dia orang Damsyik, Mesopotamia itu sebelah mana. Dan yang kedua itu sanak saudaranya. Hanya diberi sanak saudaranya, saudaraku namanya Nahor. Foto belum ada, jadi mungkin selfie juga enggak ada. Jadi sesuatu yang luar biasa. Dia perintahnya cuman pergi ke negeriku dan ke sanak saudaraku. Ke Mesopotamia dan ke Nahor. Hanya dua itu yang clue yang diberikan oleh Abraham kepada Eliezer. Eliezer sudah berjanji kepada Abraham untuk menerima tugas itu, bahkan bersumpah kepada Abraham bahwa dia akan berangkat ke sana. Dan berangkatlah dia dengan segenap perbekalannya. Apa yang menjadi petunjuk bagi dia masih bingung. Apa yang dia hanya Mesopotamia, dari mana itu Mesopotamia? Sanak saudaranya hanya Nahor. Apalagi dia pingin siapa nanti, perempuan mana yang akan menjadi istrinya Ishak. Di Kejadian 24 ayat 14, dia berkata begini, dia berdoa kepada Tuhan, kiranya terjadi begini, anak gadis, kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kutentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku. Permintaannya Eliezer sudah jelas. Anak gadis yang pertama. Yang kedua, tolong, dia minta berkata, tolong miringkan buyungmu. Yang ketiga, dan gadis itu, entah siapa nanti, dan menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga aku beri minum. Dia minta hanya 3 perintah itu, dia minta 3 tanda itu kepada Tuhan. Anak gadis, tolong miringkan buyungmu, dan yang berkata, dan menjawab, minumlah, dan untamu juga akan kuberi minum. Hanya itu yang dia minta, supaya bagaimana dia bisa mengerti kehendak Tuhan itu iya atau tidak. Bahkan di situ, maka dengan begitu akan ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuanku itu. Bapak Ibu, bagaimana Eliezer orang Damsyik itu mengerti, punya iman yang demikian besar. Tentunya iman ini diajarkan oleh Abraham. Kita tahu Abraham juga bapak iman. Tentunya di lingkungannya, di tempat kemahnya, dimanapun dia akan ada suatu waktu tertentu bagi mereka semuanya untuk berkumpul, bergumul bagaimana karya Allah itu. Sehingga iman itu pun tertular kepada Eliezer. Tentunya contoh dalam cerita ini adalah Eliezer. Tentunya bujangnya atau budaknya atau siapapun yang ada di lingkungannya itu juga akan tertransfer imannya itu. Jadi inilah iman yang diperoleh oleh Eliezer seperti yang tentunya diajarkan oleh tuannya Abraham. Nah Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu akan paham dengan akhir cerita itu. Akhirnya Eliezer pun menemukan
Ribka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pengaruh Abraham pada orang sekitarnya begitu kuat. Abraham beriman. Dan itu dihayatinya, diajarkan oleh pada orang sekitarnya. Sehingga siapapun yang ada di situ akan turut beriman. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kondisi kita? Secara pribadi, orang di sekitar kita, apakah juga tertransfer iman kita kepada seperti yang kepada kita? Bukankah iman kita juga apakah kuat seperti Abraham? Sehingga orang lain pun akan percaya bahwa seperti iman Bapakku, iman Tuanku, itu berdampak kepada mereka. Apakah kita berdampak kepada suami kita, istri kita, anak kita, menantu kita, cucu kita, asisten rumah tangga kita, tetangga kita, mungkin tukang sayur, teman main, teman kantor, pimpinan atau mungkin bawahan kita. Apakah juga punya iman? Apakah kita berdampak kepada mereka? Nah, Bapak Ibu, seperti tema yang diberikan kepada kami, iman dihayati dan diajarkan sejak dini sebagai laku hidup. Nah, iman diperoleh dari mana? Yang pertama, iman diajarkan di dalam keluarga. Nah, apakah iman kita ada di orang? Kecenderungan orang tua merasa cukup kalau anaknya disekolahkan di sekolah Kristen misalnya. Ya sudah kan, mereka itu sudah sekolah di Kristen, tentunya tentang iman, tentang keagamaan, tentang pengetahuan keagamaan tentunya ada. Mereka pun punya. Cukup. Atau mungkin bahkan di sekolah minggu. Bapak kita melihat, padahal kalau di sekolah itu berapa jam sih? Jam 7 sampai jam 3. Dan itu pun bukan hanya pelajaran agama yang akan diterima. Seluruh ilmu, ada matematika, bahasa, ilmu bumi, atau geografi, dan yang lain-lainnya. Itu jam 7 sampai dengan jam 1. Sedangkan kalau sekolah minggu paling cepat 1 jam per 1 minggu, per minggunya. Bagaimana iman bisa diajarkan kalau di tempat itu? Pada tempat yang paling banyak, waktu yang paling banyak, itu adalah di keluarga. Jadi ini bagaimana iman kita itu harus diajarkan. Bagaimana kita mengajarkan iman itu, bagaimana kita mengajarkan pengetahuan tentang Kristus, bagaimana kita mengajarkan tentang pengetahuan, bagaimana kita beriman kepada Tuhan. Saya cuplik dari Ulangan 6 ayat 7. Ulangan 6 ayat 7 yang demikian bunyinya. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau, kalau yang pertama, engkau mengajarkan berulang-ulang dan membicarakannya. Engkau itu siapa? Dalam konteks seperti ini adalah yaitu orang-orang Israel. Lebih spesifik lagi adalah orang tua. Haruslah orang tua mengajarkan satu kali saja. Tidak. Berulang-ulang. Artinya berulang-ulang itu bukan hanya sekali, 2 kali. Terus menerus, tidak ada putusnya. Berulang-ulang. Jadi bukan tugas guru, apalagi pamong begitu, bukan. Tapi adalah tugas orang tua untuk menanamkan iman itu. Menanamkan pengetahuan bagaimana kasih Allah itu kepada manusia. Siapa? Ya kita semua. Orang tua. Baik itu orang tua secara rohani, orang tua secara biologis. Itu bertanggung jawab. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang. Jadi kapan diajarkannya? Apabila engkau duduk, dalam perjalanan, dalam berbaring, dalam bangun. Artinya setiap saat. Bukannya sekali kalau saya lagi ada waktu, atau mungkin saya lagi duduk-duduk santai, lagi enak, mood, enggak. Di saat dimanapun, apapun kondisinya. Baik itu dalam perjalanan, baik itu berbaring, baik itu bangun, baik itu duduk.
Setiap saat, setiap ada kesempatan, bicarakanlah tentang itu. Jadi bukan hanya sekali-kali, tapi berulang kali, intensif keseharian di rumah maupun di luar rumah, baik formal maupun non formal. Jadi kitalah yang bertanggung jawab. Diajarkan dalam siapa? Dalam keluarga, orang tua, berulang-ulang dan terus dibicarakan. Iman diperoleh diajarkan di dalam keluarga, itu yang pertama. Yang kedua, iman itu harus dihayati. Dalam Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau terjemahan lain dari terjemahan sederhana Indonesia demikian. Dengan percaya penuh, artinya yakin kepada Allah bahwa apa yang kita harapkan pasti akan kita terima, biarpun kita belum melihatnya. Jadi iman itu harus dihayati, bukan hanya diucapkan, dipraktekkan dalam kehidupan hari lepas hari. Jadi yang pertama adalah diajarkan, yang kedua baru dihayati, dipraktekkan, diimani. Iya benar, kalau kita nggak praktek gimana? Seperti ada firman, iman tanpa perbuatan pada dasarnya adalah mati. Nah Bapak Ibu, memang tidak mudah. Karena apa? Segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi mengapa sekarang beriman itu sukar? Iya, beriman itu tidak mudah. Kalau Bapak Ibu bisa membaca di Ibrani 11 ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6 yang demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tidak mungkin. Jadi iman adalah sarana atau cara begitu untuk kita berkenan kepada Allah. Kalau kita tidak beriman, bagaimana? Jadi, apa yang sekarang faktor yang menyulitkan untuk beriman? Beriman memang sulit, tapi faktor apa yang menyebabkan kita tidak beriman? Sulit untuk beriman, yaitu satu, kepastian. Kita menginginkan kepastian dan beriman tidak memberikan kepastian kasat mata. Kita sering diajarkan bahwa berlogika. Dari kecil kita sudah diajarkan 1 + 1 sama dengan 2. Bahkan harus diberi contoh. Kalau dulu waktu masih kecil di SD, ada diberi contoh. Alkitab, misalnya buku 1 ditambah buku yang kedua, berapa jumlah bukunya? Ada 2. Itu sudah logika. Itu bicara tentang kepastian. Jadi faktor yang menyulitkan itu adalah kepastian. Kadang-kadang kita menunggu kepastian itu sulit. Apakah Tuhan sekarang, kenapa Tuhan? Kok tidak sekarang? Kenapa harus mundur? Kepastian akan doa-doa kita pun juga masih tanda tanya. Apakah nanti dijawab atau ditunda atau tidak? Kapan Tuhan itu bertindak? Itu memang kita tidak tahu. Itu nunggu kepastiannya. Itulah yang membuat kita sulit untuk beriman karena kepastiannya tidak ada. Jadi ini faktor kepastian itu yang membuat kita menjadi sulit. Nah, kenapa sekarang Tuhan seperti yang saya sitir tadi di Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Karena iman adalah alat komunikasi atau sarana penghubung antara manusia dengan Tuhan. Karena apa? Ya kita berkenan kepada Allah. Dengan apa? Dengan iman. Tidak mungkin kalau tidak dengan iman. Itu adalah sarana karena Tuhan yang roh, manusia yang jasmani. Tuhan yang tidak terbatas, manusia yang terbatas. Tuhan yang kekal, manusia yang fana. Bahasanya itu adalah bahasa iman itu. Oleh karena itu,
Mari, Bapak Ibu, kita membuat iman kita, mengajarkan iman kita itu. Nah, bagaimana kita bisa beriman? Yang pertama yaitu iman harus kita ajarkan dari sejak kecil, dari keluarga. Dan itu harus diulang-ulang. Iman juga harus dihayati, dipraktekkan. Seperti dalam Yakobus 2 ayat 26b. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman adalah bukti komunikasi kita dengan Allah. Dan percayalah, mintalah kepada Tuhan bahwa kita seperti seorang anak kepada orang tuanya. Jangan berhenti untuk percaya. Iman harus dihayati. Iman harus dihayati dan diajarkan sejak dini sebagai laku hidup. Kiranya Tuhan menyertai memberkati kita. Bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Bagaimana kita mengajarkan kepada diri kita untuk tetap beriman. Iman adalah alat komunikasi kita dengan Allah. Dan percayalah, mintalah. Tuhan akan memberikan iman kepada kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Terima kasih jemaat, kami mohon bangkit berdiri untuk bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari Bapak Ibu kita tunduk kepala, kita akan berdoa syafaat. Segala puji syukur kami aturkan kepada Engkau Bapa. Terima kasih atas segala kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Firman yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah bagaimana kami menata iman kami untuk percaya. Karena iman adalah sarana komunikasi kami kepada Engkau Bapa. Dan iman juga adalah sarana bagi kami untuk mengukur apa yang kami harapkan dan apa sesuatu yang tidak kami lihat. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih atas segala berkat-berkat yang Tuhan. Biarlah Engkau sempurnakan apa yang sudah kami sampaikan Bapa. Ampuni kami kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Biarlah Engkau sendiri menyempurnakan sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Ampuni apa yang sudah kami sampaikan bila kurang berkenan di hadapan Engkau. Tuhan yang menyempurnakan. Saat ini kami juga mendoakan saudara kami yang saat ini sedang minggu ini, tanggal 4 sampai dengan 10 Juli, yang berulang tahun. Pada 4 Juli, Ibu Sri Utami dan Ibu Saida. Tanggal 6 Juli, Bapak Hari Purwanto. Tanggal 10 Juli, Bapak Agus Purnomo dan Bapak Fandi Languyu. Bapak, 1 tahun sudah Tuhan berkati kepada saudara kami ini. Biarlah semakin hari semakin indah daripada Engkau. Semakin hari semakin bijak. Semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Semakin hari semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Di atas semuanya itu, biarlah saudara kami ini beriman kepada Engkau Tuhan.
Terima kasih Allah Bapa, berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada mereka semuanya, baik kesehatan sampai dengan usia sekarang Bapa. Demikian juga untuk saudara kami yang pada minggu ini berulang tahun perkawinan, yaitu tanggal 4 Juli, Bapak Lufi Eko Yonanto dengan Ibu Sri Utami Ningtyas. Tanggal 8 Juli, Bapak Budi Wartoyo dengan Ibu India Rena Ningtyas. Bapak, ini berkat yang luar biasa. Di dalam rumah tangga, Engkau memberkati. Mereka sudah memasuki tahun yang kesekian, Bapak. Bapak, Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau menyertai mereka. Biarlah kedua keluarga ini, Bapak, Engkau berkati, dan semakin hari semakin indah di hadapan Engkau. Semakin hari semakin bijak untuk mensiasati segala sesuatu, untuk semakin hari semakin indah bersama keluarga. Demikian juga Engkau beri kebijaksanaan hikmat yang dari Engkau Bapa, untuk mendidik anak-anaknya, untuk bisa beriman kepada Engkau Bapa. Bukan kami saja yang beriman, tapi anak-anak dan cucu mereka. Kiranya Engkau juga memberkati mereka Bapa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera ada di dalam keluarga mereka berdua. Demikian juga Tuhan, kami ingat dengan bangsa dan negara kami. Tuhan, saat ini pandemi ini COVID-19 dengan varian yang baru Tuhan, ini juga menyedot perhatian yang luar biasa, baik itu Pak Presiden, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, dan juga perangkat yang ada di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, bahkan tingkat RT dan RW Tuhan. Tuhan, Engkau beri kekuatan kepada mereka semua yang berkompeten di bidang ini Bapak. Baik itu tenaga kerja di rumah, tenaga kesehatan di rumah sakit Bapak. Mereka adalah garda terdepan untuk melawan COVID ini Bapak. Engkau beri kesehatan kepada mereka Bapak. Pekerjaan yang luar biasa Pak. Berat, yang luar biasa berat Tuhan. Engkau menyertai mereka, Engkau memberkati mereka Tuhan. Demikian juga untuk keluarganya pun, siapapun Tuhan, Engkau berkati mereka, sehingga mereka pun juga merasa damai, sejahtera, sukacita, kesehatan yang dari Engkau sendiri Tuhan. Demikian juga dengan masalah keamanan, masalah politik Tuhan, masalah ekonomi Tuhan. Berkati Tuhan, berkati bangsa Indonesia adalah milik Tuhan, bangsa Indonesia adalah ada di mata Tuhan, bangsa Indonesia ada di hati Tuhan. Oleh karena itu Engkau sertai berkati mereka Bapak. Apapun yang mereka telurkan, baik itu Bapak Presiden, baik itu DPR, MPR, regulasi atau apapun Tuhan namanya, itu biarlah seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga untuk gereja kami, dan percaya juga Tuhan memberkatinya, para majelis, demikian juga untuk warga, seluruh warga, kiranya Engkau juga memberkatinya Tuhan. Terima kasih atas segala kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah Engkau Bapa kami, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Demikian juga panitia yang sudah Tuhan bentuk, baik itu panitia BABG, BABK, Pokja, Pokja beasiswa, Pokja yang lainnya Tuhan. Kiranya Engkau memberkatinya Tuhan. Terima kasih atas segala kasih Tuhan, terima kasih atas segala berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kepada saudara kami, siapapun Tuhan, biarlah menjadi agen-agen iman di dalam lingkungan mereka masing-masing, sehingga apapun yang di dalam hatinya itu tertransfer kepada orang di sekitarnya, baik itu keluarga, baik itu anaknya, baik itu tetangga kanan kiri. Engkau memberkatinya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Kami aturkan doa kami ini seperti yang Tuhan ajarkan, itu doa Bapa kami. Terpujilah Engkau Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini
kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini tiba saatnya kita mengucapkan syukur atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Dengan bersama-sama kita mengumpulkan persembahan. Persembahan bisa dilakukan melalui QRIS atau dikumpulkan ke ketua wilayah masing-masing. Persembahan ini kita dasari dari Mazmur 96 ayat yang ke-8 yang berbunyi, berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji dari NKB nomor 197 ayat yang pertama dan kedua, besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untukku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kita serahkan persembahan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari jemaat berdiri dan kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan, terima kasih ya Bapa, kami mengucapkan syukur atas berkat-berkat yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, saat ini kami menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati persembahan kami.
Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba Engkau yang mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan sehingga mereka melakukannya sesuai dengan kehendak Engkau saja Bapa. Tuhan, melalui kehidupan kami dan juga persembahan ini, kami memberikan yang terbaik untuk Engkau saja Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kemuliaan Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini hanya kami serahkan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saatnya kita kembali ke kehidupan kita masing-masing, baik itu di lingkungan kita, baik itu di kantor, baik itu di lingkungan kita. Mari kita mengajarkan dan menghayati iman. Tidak mudah memang, tapi walaupun iman kita hanya sebesar sisi sawi, tapi ingatlah, Allah Bapa kita akan memberi kemampuan untuk kita berdampak kepada lingkungan di mana kita berada. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu kita sambut dari NKB 129 ayat pertama, kedua, dan yang ketiga. Indah, mulia, bahagia penuh. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Bersandarkan lengan yang kekal. Oh indah benar ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Tiada ku cemas, takut pun hanya, bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku tenang, ku dihantarnya, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Mari Bapak Ibu kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Dari kawasan Trobodo, kami segenap warga dan majelis jemaat Trobodo yang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya.